kita sekarang? Di mana kita sekarang? Yang dulu kita sempat di depan, tapi sekarang sudah kita di belakang. Malaysia di belakang kita, semua ada di depan kita sekarang. Kita bangga kita di depan Myanmar, kita bangga kita di depan Timor Leste. Masa kita bangga sih, Pak Paul? Ya, begitu Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa menambahkan lagi hal yang lain, Pak Paul. Luar biasa ya. Kadang-kadang memang speechless ya kalau ngomong sama orang Islam. Karena mereka hidupnya memang dibangun dari klaim. Berbeda dengan ketika kita berbudaya. Di dalam budaya Jawa itu, mereka nggak berani mengklaim dirinya sendiri. Pantang. Malu. Biar orang lain yang ngangkat dia. Nah, itu sama seperti di dalam ajaran kekristenan ya. Biarkan orang lain yang mengangkat kita, yang memandang kita baik. Biar Tuhan bahkan. Jangan cari pujian orang. Lebih ekstrim lagi. Biar Tuhan yang angkat kita. Jangan mengangkat diri, jangan orang lain mengharapkan orang lain muji kita. Pantang. Biar Tuhan yang angkat kita. Tetapi entah mengapa di dalam Islam yang kita temui hari-hari ini, mereka senang sekali mengklaim bahwa itu prestasinya mereka. Contohnya novel Baswedan itu. Oh, kami jujur. Kemarin tuh ya Pak, siapa itu? Pak Bang Ferdinand Huta Hayan ya. Mana ada orang jujur ngaku jujur? Nggak boleh, pantang. Mana ada orang baik ngaku baik? Pantang. Nggak boleh. Nah, itu budaya Jawa juga begitu. Pantang kita baik ngaku baik. Tapi itu yang terjadi dengan orang-orang ini ya. Wah ini Paul ini nggak ada apa-apanya sama saya. Lah, bukannya kemarin dia yang nggak bisa jawab. Bukannya dia ngaku nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Nah, ya udah nggak bisa jawab. Dan memang mualaf Agustan. Ilmu saya belum nyampe kok. Ya kan udah jelas ngomong. Walau saya tanya, ini artinya apa hadits ini? Ilmu saya belum nyampe kok. Nah iya belum nyampe lah. Ditanya ayat ini artinya apa? Ilmu saya belum nyampe. Ya belum nyampe. Dan itu yang terjadi di dalam budaya. Dalam budaya Jawa. Nggak boleh kita menganggap diri kita pandai. Tetapi biarlah orang lain yang melihat. Nah, dan itu yang sekarang ini kita hilang. Karena entah itu kalau kenapa. dalam bahasa Jawa itu ojo rumongso bisa rumangsani. Nah, ulangi pelan-pelan Pak, jangan cepat-cepat Pak, supaya yang lain mendengar Pak. Kalau dalam filsafat Jawa itu artinya ojo rumongso bisa nanging bisa ngrumangsani. Oh iya. Nah, ojo yang artinya bisa nanging bisa ngrumangsani. Jangan merasa bisa, tetapi kita harus merasa kurang apa ya? Di Indonesia kan agak sulit ya. Jadi pelan-pelan Pak. Merasa. Jadi ya terjemah bebas yang seperti Pak Paul bilang tadi, kalau kita baik jangan merasa baik, jangan ngaku baik. Ya. Kalau kita jujur nggak perlu kita ngaku jujur, itu terjemahan bebas. Tapi kalau dalam bahasa Jawanya ojo rumongso bisa nanging bisa hang rumangsani. Iya, dan itu sangat Jawanis baik. Yeah. Ya. Termasuk ketika kita belajar hidup sederhana. Diakonia, kan saya selalu bilang tiap hari kan, diakonia. Ayo bagi periuk nasimu. Saya belajar dari seorang kiai tapi dia kejawen ya. Dia kiai di situ, katanya ustadz tapi kejawen. Dia ceritanya kejawen terus, kerjanya popo, putra segala macam. Terus dia bilang sama saya, waktu saya KKN dulu ya di Klaten. Dia bilang, orang Jawa ini bilang pagar tembok lebih tebal dan lebih tinggi, pagar batok lebih tebal dan lebih tinggi daripada pagar tembok. Itu diakonia yang kita lakukan loh. Yang sering saya teriakan tiap hari. Ternyata itu katanya dari falsafah Jawa. Saya nggak ngerti. Tetapi memang di Arab kan nggak ada batok. Pagar batok itu kan maksudnya batok kelapa yang buat mereka makan cari nafkah. Itu kan buat makan nasi pakai batok itu kan. Batok kelapa itu. Dan saya kaget sekali. Iya benar juga. Ya, gereja-gereja rajin berdiakonia sekelilingnya itu dia akan dijaga sama orang-orang sekelilingnya. Ya, suatu ketika gereja di Semarang, gerejanya In Memoriam Pak Petrus Agung,
Waktu digeruduk sama FPI, FPI ini kan Semarang nggak ada, ini kiriman dari luar kota nih. Digeruduk dia, gila itu. Mau dibakar itu sekolahnya itu. Itu ya, apa sekolah, itulah pokoknya sekolahnya Pak Petrus Agung itu in memoriam. Tahu yang jagain nelayan-nelayan yang anaknya sekolah di sana. Karena tiap hari diantar jemput, kedua tiap hari dikasih makan siang gratis. Anak-anak ini kan sekolah sampai jam 3. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kan, anak SMP SMA. Kemudian dikasih uang saku pula buat jajan. Buku dikasih gratis, seragam dikasih gratis. Sekolahnya juga gratis. Lalu nelayan-nelayan ini pagar betis di depan. Di depan tuh orang bawa parang, sudah bawa pentungan, sudah bawa bensin, segala macam itu katanya. Bakar, bakar, udah begitu kan. Terus nelayan ini bilang, kalau kamu mau bakar, bakaran aku. Gitu. Ternyata kenapa? Loh, kamu kan orang Islam. Oh iya, saya Islam. Masalahnya anak saya sekolah di sini. Kafir, togut kamu. Apa bilangnya apa gitu ya? Kamu sudah jadi togut. Loh, bilang kalau kamu bisa bikin sekolah kayak gini, saya pergi ke sekolahmu. Masalahnya kamu tidak bisa bikin sekolah seperti ini. Kalau kamu bisa bikin sekolah gini, anak saya tak pindah sekarang juga. Tapi sekarang kalau kamu mau bakar, anak saya ada di dalam. Islam loh mereka. Bagian dari kamu juga. Wah, itu sampai Kapolres datang. Ya. Sampai itu geger ya, sampai Pak Wali Kota turun. Akhirnya didudukan orang-orang FPI, FUI mundur. Malu mereka. Karena nelayan-nelayan ini bilang, kami mau pindah, kami juga nggak mau sekolah di sekolah kafir. Kalau memang ada sekolah Islam yang baik. Masalahnya nggak ada sekolah Islam yang kasih gratis, kasih makan siang gratis, seragamnya gratis, pagi dijemput, siang diantar. Kan ada bisnya kan, ada bis sekolah. Dan anak-anak ini kalau nggak sekolah, mereka pasti jualan narkoba atau jadi maling motor. Semarang itu katanya banyak ya penadah itu ya, maling motor itu. Ngeri itu Semarang itu. Kalau anak kami tidak pergi kemari, anak kami nanti bisa jadi maling motor. Dan anak saya di sini bisa sekolah sampai D3, diploma 3, gratis. Edan enggak? Itu pakar batok. Filsafat Jawa, katanya Pak Kiai, Ustadz Kiai yang saya KKN ini. Wah saya kaget, benar juga ini. Karena di dalam kekristenan kami juga diajari untuk berdiakonia. Diakonia sekuat tenaga. Gila ya. Nah itu sebetulnya kalau semua ustadz, semua pendeta ngajarin seperti ini, saya yakin nggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada gereja ditutup, nggak ada masjid ditutup, nggak ada wihara ditutup, nggak ada pura ditutup. Karena orang nggak urusan dengan itu jemaatmu, itu umatmu, itu direbut sana sini udah nggak urusan. Urusannya pikirnya ojo nganti ono sing ngelih. Pokoknya begitu intinya. Kalau sudah nggak ada yang lapar, orang nggak bisa diasut. Mau dia mau jadi Islam, mau dia mau jadi Kristen, urusan dia sendiri-sendiri dengan Tuhannya. Orang kan cari Tuhan, bukan cari agama. Kalau udah kenyang. Itulah sebabnya saya teriakan diakonia, supaya orang jangan cari agama, tapi cari Tuhan. Ya, dan acara pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita membangkitkan kembali budaya Jawa. Ya, itu adalah salah satu bagian dari bagaimana kita bisa melakukan pemberitaan Injil, atau Anda yang Islam, berdakwahlah dengan budaya. Jangan malah menyingkirkan budayanya, edan. Nah itu, enggak benar itu. Enggak benar. Karena bahkan orang Kristen sendiri ya, hati-hati. Kalau Anda merasa, saya senang ya, saya berkali-kali kasih tahu, GKJ itu kalau perjamuan suci, pakainya singkong, bodin ya, sama teh. Dan itu yang benar. Itu sebenarnya benar. Bukan dengan anggur dan roti, karena orang Jawa nggak makan roti. Orang Jawa itu makanya bodin, singkong. Itu yang benar justru. Dan itu yang bisa menjiwai sampai ke masyarakat, ke hati masyarakat. Karena bodin atau singkong ini adalah makanan rakyat jelata. Dan waktu itu yang namanya roti, ya itu adalah makanan rakyat jelata. Ya, dan itu luar biasa sekali falsafahnya di dalam hal itu. Ya,
Terus.